Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang sistem produksi dan kewirausahaan kerajinan. Dalam melakukan sistem produksi, pasti kita merancang dulu nih produk kerajinan yang akan kita buat. Nah, bagaimana sih tahapan dalam membuat rancangan dari produk tersebut? Yang pertama bisa kita lakukan adalah mencari ide produk dengan cara curah pendapat. Nah, cara yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan ide ini adalah melakukan proses brainstorming. Jadi, setiap dari kalian ini bisa mengeksplor untuk menghasilkan ide-ide yang beragam sebanyak-banyaknya. Jadi kalian kumpulkan ide-ide tersebut berdasarkan gimana sih persyaratan produknya, potensi daerah, maupun selera pasar sampai ke sasaran pasar. Nah, yang kedua adalah dengan cara rasionalisasi. Jadi setelah mendapatkan ide tersebut dirasionalisasi. Rasionalisasi itu apa sih? Rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis. Misalnya nih, bagaimana cara penggunaan produk tersebut? Apakah material yang digunakan sudah tepat nih sesuai dengan rencana? Apakah memungkinkan untuk diproduksi dengan teknik produksi yang ada saat ini gitu? Bagaimana proporsi dan ukuran yang sesuai untuk produk tersebut agar mudah dibawa atau mudah dikirim melalui paket. Nah, jadi dari berbagai macam ide itu, mana sih yang paling bagus, mana sih yang paling masuk akal sehingga kita bisa membuat produk tersebut. Nah, setelah dirasionalisasi, kita lakukan prototyping atau membuat sketsa awal, sketsa model. Jadi supaya kita tahu sih gambaran awal dari produk yang kita inginkan itu seperti apa. Setelah prototyping, yang terakhir adalah menentukan desain akhir. Jadi bagaimana sih final desain dari produk yang akan kita buat gitu setelah melakukan berbagai macam pertimbangan. Nah, setelah dilakukan perancangan nih, maka kita akan masuk ke tahapan produksi. Jadi, nggak langsung kita masuk ke produksi ya. Yang pasti kita desain dulu nih, kita buat dulu idenya. Nah, tahapan produksi itu secara umum hanya terbagi atas beberapa bagian berikut. Yang pertama, pembahanan atau mengumpulkan bahan baku. Yang kedua adalah pembentukan, proses kita membuat produk. Lalu perakitan, jadi kayak dilengkapi bagian-bagiannya menjadi satu. Dan yang terakhir adalah finishing atau tahap penyelesaian akhir. Nah, secara umum tahapan produksinya seperti itu, hanya proses pelaksanaannya bergantung pada kerajinan yang akan dibuat, jadi menyesuaikan. Nah, yang terakhir, ketika sudah selesai melakukan proses produksi, pasti kita lebih tepat jika merancang kemasan. Nah, kemasan untuk produk. Kemasan tuh berfungsi sebagai untuk melindungi produk dari benturan, cuaca, juga memberikan kemudahan untuk membawa. Kemasan juga berfungsi untuk menambah daya tarik dan sebagai identitas brand dari produk tersebut. Nah, bentuk kemasan itu harus serasi dengan produk kerajinannya, karena dari fungsi kemasan ini dapat didukung dengan pemilihan material, bentuk, warna, teks, dan juga grafis yang tepat, sehingga bisa menjadi daya tarik oleh konsumen gitu, untuk konsumen. Sekian video dari saya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.